Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk, alfa, izin atau sakit? Ya, berarti masuk semua ya untuk hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk materi hari ini kita masih membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah akuntansi dan juga manfaat atau fungsi dari akuntansi. Untuk hari ini kita akan membahas pengguna. Siapa sih pengguna dari akuntansi tersebut? Nah, di sini sudah Bapak tulis pengguna dari akuntansi tersebut ada yang namanya internal dan juga eksternal. Nah, pihak internal di sini ialah pengguna akuntansi dari pihak internal di sini adalah salah satunya contohnya seperti pemimpin perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian eksternal di sini ya, pihak eksternal di sini adalah pihak-pihak yang mana diantaranya adalah investor. Investor di sini adalah bagian dari orang yang memberikan biaya atau misalkan untuk menanam saham di sebuah perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kreditur. Kreditur di sini adalah misalnya bank ya, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Terus selanjutnya distributor. Distributor di sini ialah pemasok, yang mana pemasok di sini adalah yang memasukkan bahan-bahan. Biasanya ini lebih ke perusahaan manufaktur ya. Kemudian selanjutnya pemerintahan. Nah, pihak eksternal selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan informasi akuntansi tersebut untuk apa? Untuk perpajakan. Dan terakhir adalah masyarakat. Masyarakat juga butuh informasi akuntansi ini untuk apa? Supaya dia mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dan memungkinkan untuk masyarakat ikut berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Ya, itulah tadi pengguna dari akuntansi ya. Selanjutnya kita akan menuju ke karakteristik akuntansi. Nah, karakteristik akuntansi di sini ada 10 karakteristik. Yang pertama yaitu harus relevan. Kenapa harus relevan? Akuntansi itu harus relevan, harus tidak boleh memihak kemanapun. Ya, tidak boleh memihak kepada siapapun. Jadi informasi akuntansi di sini karakteristik pertama adalah harus relevan. Intinya harus tepat dan benar. Kemudian selanjutnya adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini ialah misalkan contoh perencanaan yang dibuat oleh perusahaan bahwa setiap bulan misalkan harus mendapatkan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi tersebut harus dikeluarkan dengan tepat waktu, tidak boleh melebihi waktu yang sudah direncanakan atau misalkan lambat. Kemudian selanjutnya harus lengkap. Informasi akuntansi karakteristik yang keempat adalah harus lengkap, tidak boleh ada satupun ketinggalan, kesalahan sedikit pun dalam informasi akuntansi. Kemudian nomor 4 harus materialitas. Kemudian dapat dipahami dan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan yang lain ataupun dapat dibandingkan dengan. Nah, yang kedelapan, karakteristik akuntansi yang kedelapan adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dan yang kesembilan, akuntansi mengungguli biaya dan terakhir adalah kendala atau reliabilitas. Itulah 10 karakteristik dari akuntansi. Baik, itulah tadi pemaparan yang sudah Bapak sampaikan untuk materi hari ini, yaitu pengguna dari akuntansi dan juga karakteristik akuntansi. Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Barangkali ada yang kurang paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya? Oke, bagus kalau sudah paham semua. Oke, itulah materi yang ingin Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.